Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat kepada kita semua. Berjumpa kembali dengan kami, program Terjemah Al-Quran, metode 3-in-1 di channel Paham Quran. Pada kesempatan kali ini, kita masuk jilid 2 atau juz 2 dari program Terjemah Al-Quran metode 3-in-1. Baiklah, sekarang kita masuk ayat berikutnya, 143 dari surah Al-Baqarah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahidan. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ Innallaha bin nasi lara'ufur rahim. Baiklah, kita bahas satu persatu arti kata ayat 143 ini. Pertama, wa artinya dan. Ka seperti, dzalika itu. Jadi kadzalika tulisannya bersambung, sudah dua kata. Ja'alna, kami jadikan. Ciri kami pada kata ja'alna ini adalah na, nun fathah sama alif di akhir kata. Ini bentuk telah, karena ciri pelakunya di akhir kata atau di belakang. Kum, kalian, ummatan, umat, wasaton, pertengahan. Kalau kita gabung menjadi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Artinya, dan seperti itu kami jadikan kalian umat pertengahan. Kemudian li artinya agar, takunu kalian menjadi. Ciri kaliannya huruf ta di awal kata dan waw sukun serta alif di akhir kata. Ini bentuk sedang, karena ciri pelakunya di awal kata meskipun ditambah di akhir kata. Syuhada'a, saksi-saksi. Ala, atas. An-nasi, manusia. Kalau kita gabung menjadi litakunu syuhada'a 'alan nasi, artinya agar kalian menjadi saksi atas manusia. Wa dan yakuna, dia menjadi. Ciri dianya huruf ya di awal kata, ini bentuk sedang. Ciri pelakunya di awal kata. Ar-rasulu, rasul. Ala, atas. Kum, kalian. Alaikum, tulisannya bersambung dua kata. Syahidan, saksi. Kalau kita gabung menjadi wa yakunar rasulu alaikum syahidan. Artinya, dan rasul menjadi saksi atas kalian. Jadi dibalik artinya untuk memperindah makna.
Kemudian wa artinya dan, ma tidak, ja'alna kami menjadikan. Ciri pelaku kami, na di akhir kata. Ini bentuk telah. Al-qiblata, kiblat. Allati, yang, kunta, kamu adalah. Ciri pelaku kamu, ta di akhir kata, maka ini bentuk telah. Karena ciri pelakunya di akhir. Ala, atas, ha-nya. Alaiha, tulisannya bersambung, dua kata. Nah, kalau kita gabung, wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha, artinya dan kami tidak menjadikan kiblat yang kamu menghadap kepadanya, illa, kecuali, li, agar, na'lama, kami mengetahui. Ciri kami, pelakunya nun di awal kata, maka ini bentuk sedang. Man, siapa yang, yattabi'u, dia mengikuti. Ciri dia, pelakunya, huruf ya di awal kata, maka ini bentuk sedang. Ar-rasula, rasul. Kalau kita gabung, illa lina'lama may yattabi'ur rasula. Artinya, kecuali agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul. Min, dari, man, orang yang qalibu, dia berbalik. Ciri dia, huruf ya di awal kata, ini bentuk sedang. Ala, atas, akibai, dua tumit. Hi-nya. Jadi akibaihi, tulisannya bersambung, dua kata. Kalau kita gabung menjadi mimmai yang qalibu ala akibaihi. Artinya dari orang yang berbalik atas dua tumitnya. Wa, dan, in, sungguh. Biasanya in artinya jika, tapi di sini artinya sungguh. Kanat, dia adalah, la, sungguh. Nah, in tadi biasanya artinya jika, kali ini diartikan sungguh karena bertemu dengan kata la yang artinya juga sungguh. Kabiratan artinya berat. Kalau kita gabung, wa in kanat lakabiratan, artinya dan sungguh dia berat. Illa, kecuali, ala, atas, alladzina, orang-orang yang, hada, dia beri petunjuk, Allahu, Allah. Kalau kita gabung, illa alal ladzina hadallahu, artinya kecuali atas orang-orang yang Allah beri petunjuk. Wa, dan, ma, tidak, karena dia adalah. Ciri dia harokat fathah di huruf akhir nun, maka ini bentuk telah karena ciri pelakunya di akhir kata. Allahu, Allah. Li, untuk, yudhi'a, dia menyia-nyiakan. Ciri dia huruf ya di awal kata, maka ini bentuk sedang. Imana, iman, kum, kalian. Jadi imanakum, dua kata tulisannya bersambung. Kalau kita gabung menjadi wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Artinya, dan Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian.
Inna sesungguhnya Allah bi kepada an-nasi manusia. La sungguh Ra'ufun maha pengasih, Rahimun maha penyayang. Kalau kita gabung menjadi Innallaha bin nasi la ra'ufur rahim. Artinya sesungguhnya Allah sungguh maha pengasih lagi maha penyayang kepada manusia. Setelah kita membahas arti kata maupun gabungan kata atau rangkaian kata, sekarang kita bahas makna dari ayat 143 ini. Sebagaimana Allah telah menunjuki orang-orang mukmin sehingga menjadi orang-orang yang beriman dengan memeluk agama Islam dan berkiblat ke arah kiblatnya Nabi Ibrahim yaitu Ka'bah, Allah juga jadikan orang-orang mukmin sebagai umat pertengahan yang akan menjadi penengah bagi umat lain di akhirat kelak. Maksud dari umat penengah adalah orang-orang mukmin akan menjadi saksi bahwa Allah telah mengutus Rasul-Nya untuk menyampaikan risalah. Begitupun Rasul akan menjadi saksi bagi kesaksian umat muslim tentang kebenaran risalah yang dibawanya. Jadi, orang-orang kafir yang tidak mau beriman tidak punya alasan lagi untuk mengajukan keberatan seandainya Allah kelak menghukum mereka. Hal tersebut karena Allah sudah mengutus Rasul yang telah menyampaikan risalahnya, baik kabar gembira maupun peringatan. Perpindahan kiblat tersebut juga sebagai ujian dari Allah agar nampak siapa yang betul-betul mengikuti Nabi dan yang berpura-pura mengikutinya. Dari perpindahan kiblat itu terbukti bahwa pengikut Nabi yang setia pasti akan mengikutinya, sedangkan yang hanya berpura-pura akan berpaling darinya. Apalagi perpindahan kiblat merupakan perkara yang berat karena menyangkut rutinitas beribadah. Berbeda bagi hamba yang mendapat petunjuk dari Allah, apapun yang menjadi perintah Allah dan Rasul-Nya wajib diikuti. Hal itu pun tidak membebani mereka barang sedikit pun. Allah tidak menyia-nyiakan keimanan seseorang atau Allah tetap menghitung amal orang-orang mukmin sekalipun sebelumnya mereka menghadap ke arah Baitul Maqdis dalam sholat mereka. Perintah menghadap ke arah Masjidil Haram memang baru datang sesudahnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang terhadap manusia. Jadi di akhirat kelak orang-orang mukmin nanti akan menjadi saksi atas umat lain bahwa Rasul Allah yaitu Nabi Muhammad telah menyampaikan risalah. Begitupun Nabi Muhammad nanti akan menjadi saksi bagi orang-orang mukmin bahwa dia sudah menyampaikan risalah dari Allah. Jadi antara orang mukmin dengan Nabi Muhammad saling menguatkan kesaksian bahwa Nabi Muhammad telah menyampaikan risalah. Jadi ketika ada orang-orang kafir yang nanti akan mengajukan keberatan atas siksa Allah kepada mereka atau Allah masukkan mereka ke dalam neraka, maka Allah sudah punya bukti bahwa Nabi Muhammad sudah menyampaikan risalahnya. Bukan salah dari Allah lagi. Salah mereka sendiri yang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Karena Allah sudah mengutus Rasulnya. Dan itu disaksikan oleh orang-orang mukmin nanti. Bahwa orang mukmin mengetahui, menyaksikan bahwa Nabi Muhammad sudah menyampaikan risalah dari Allah. Nah itu poin pertama dari ayat 143 ini. Poin kedua bahwa
perpindahan kiblat yang Allah perintahkan kepada orang-orang mukmin dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram itu merupakan ujian dari Allah untuk membuktikan siapa dari pengikut Nabi yang betul-betul setia. Kalau pengikut Nabi Muhammad itu betul-betul setia, maka mereka akan mengikuti kemanapun kiblat yang Nabi ajak untuk dihadapi. Tetapi bagi yang hanya berpura-pura, maka mereka tidak mau mengikuti. Itu membuktikan bahwa mereka bukan betul-betul pengikut Nabi Muhammad. Karena perpindahan kiblat bukan perkara yang mudah. Dari yang sudah menjadi rutinitas menghadap ke Baitul Maqdis, tiba-tiba Allah pindahkan ke Masjidil Haram. Nah, disitulah letak pembuktian siapa yang betul-betul pengikut setia Nabi Muhammad. Kemudian poin yang ketiga dari ayat ini adalah Allah tidak menyia-nyiakan amal dari hambanya, tidak menyia-nyiakan keimanan dari hambanya. Sekalipun sebelumnya orang-orang mukmin menghadap ke arah Baitul Maqdis dalam sholatnya, tetap dihitung sebagai pahala oleh Allah. Tidak Allah sia-siakan. Karena memang perintah untuk menghadap ke Masjidil Haram baru datang kemudian. Setelah sebelumnya orang-orang mukmin diajak Nabi untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Itu poin-poin dari ayat 143 ini. Baiklah, sekarang kita mengulangi arti rangkaian atau gabungan kata. Kalau kita gabung menjadi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Artinya, dan seperti itu kami jadikan kalian umat pertengahan. Kalau kita gabung menjadi litakunu syuhada'a 'alan nasi. Artinya, agar kalian menjadi saksi atas manusia. Kalau kita gabung menjadi wa yakunar rasulu 'alaikum syahidan. Artinya, dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Jadi dibalik artinya untuk memperindah makna. Nah, kalau kita gabung wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha, artinya dan kami tidak menjadikan kiblat yang kamu menghadap kepadanya. Kalau kita gabung illa lina'lama may yattabi'ur rasula, artinya kecuali agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul. Kalau kita gabung menjadi mimmay yanqalibu ala aqibaihi, artinya dari orang yang berbalik atas dua tumitnya. Kalau kita gabung wa in kanat lakabiratan, artinya dan sungguh dia berat. Kalau kita gabung illa 'alal ladzina hadallahu, artinya kecuali atas orang-orang yang Allah beri petunjuk. Kalau kita gabung menjadi wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, artinya dan Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Kalau kita gabung menjadi innallaha bin nasi lara'ufur rahim, artinya sesungguhnya Allah sungguh maha pengasih lagi maha penyayang kepada manusia. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Ikuti video-video kami yang lain. Terima kasih. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.